Bab 914. Kedua ibu dan anak sedang sarapan. Tiba-tiba terdengar suara mobil dari luar. Kemudian, seorang pengawal buru-buru masuk melapor. "Nona Tracy, orang Wollens di luar, ingin bertemu Anda." Tracy mengernyitkan kening. Ia memberi kode mata pada Naomi dan Paula. Kedua orang keluar untuk memeriksa. Tetapi dengan cepat Paula berlari kembali ke dalam dan berbisik kepada Tracy. "Daniel kemari." Tracy baru berdiri dan hendak keluar untuk menghadapinya. Baru saja tiba di ambang pintu. Tiba-tiba terdengar suara, "Bam!" Daniel langsung menggunakan mobil Maybach menabrak pintu rumah. Ia seperti binatang buas yang ganas. Sangat menyeramkan. "Daniel, apa yang kamu lakukan?" Tracy berteriak marah. "Aku sudah meneleponmu dan juga meminta bawahanmu untuk membiarkanku masuk." Daniel berusaha menahan amarah. Sebisanya menenangkan dirinya. "Mereka menghalangiku terus. Aku terpaksa menerobos masuk." "Kamu sudah gila." Tracy melirik ke arah taman belakang. Lalu berteriak, "Cepat pergi." Walaupun ia tidak ingin melihat Daniel, namun ia adalah ayah dari anak-anaknya. Tracy tidak berharap ia dan Lorenzo bersitegang langsung. "Apalagi Carlos masih ada di rumah, biar Carlos pulang denganku." Kepalan tangan Daniel semakin erat. Tetapi ia berusaha keras mengendalikan dirinya sendiri. Ia tidak takut siapapun. Dia hanya tidak ingin bersitegang dengan Tracy. Meskipun dia sungguh-sungguh bermasalah saat di rumah Mor, tetapi ia percaya ini bukan kesalahan Tracy. Jadi, ia tidak akan menanyakan apa-apa kepada Tracy. Ia hanya ingin membawa Carlos pergi. "Charles dan Carla sudah pulang ikut kamu. Carlos bersedia tinggal bersamaku. Aku menghormati anak-anak. Aku harap kamu juga bisa menghormati keputusan anak-anak." Kepalan tangan Tracy juga mengerat. Jika bukan karena ada Carlos di rumah, temperamennya sudah meledak dari tadi. Charles dan Carla sudah dibawa pulang. Ia masih kemari untuk merebut putranya yang paling tua. Ia sungguh mengira dunia ini miliknya. Ia dapat bersikap arogan sesukanya. "Biarkan aku bawa Carlos pulang dulu. Nanti baru aku ceritakan padamu." Daniel hanya ingin bertemu anak. Dia tidak ingin banyak menjelaskan. "Kamu bilang bahwa langsung bisa dibawa." Tracy berteriak marah. "Karena anak-anak aku sudah sangat bertoleransi padamu. Kamu jangan keterlaluan." Daniel malas bicara banyak padanya. Ia langsung menerobos masuk. Tracy mengamuk. Ia mengubah tinju ke arahnya. Kedua orang saling bertarung. Tetapi Tracy bukanlah tandingan Daniel. Ia berhasil dilumpuhkan Daniel dalam 3 serangan. Daniel menekannya ke dinding dan menjelaskan dengan buru-buru, "Carla ke." Tiba-tiba suara kicauan elang menyela ucapannya Daniel. Setelah itu, seekor burung elang bengis terbang mendekat dari belakang, menyerang Daniel dengan ganas. "Papi, hati-hati." Carlos baru keluar dari kamar. Ia berteriak kencang ketika melihat adegan ini. Reaksi Daniel sangat cepat. Ia lekas mendorong Tracy dan menghindari serangan burung elang. Burung elang maju hendak menggigitnya. Mata Daniel melebar. Ia baru saja ingin melawan. "Roxy, berhenti!" Carlos berteriak dengan buru-buru. Burung elang itu berhenti dalam seketika, lalu mengepak-ngepakkan sayap terbang menjauh. Daniel sangat terkejut. Tak disangka burung elang itu patuh pada Carlos. "Papi." Carlos hendak berjalan menuju Daniel. Seorang tuan Daniel Wollens menerobos ke kediaman orang lain. Benar-benar tidak sopan. Tiba-tiba, terdengar sebuah suara yang dingin. Daniel menoleh melihatnya. Sesosok berbaju putih berjalan masuk dari taman belakang. Di bawah cahaya matahari, wajah itu sangat jelas seperti seorang malaikat yang berjalan keluar dari neraka. Jahat dan juga baik. Di pergelangan tangannya melingkar seekor ular hijau kecil. Kepala ular itu terangkat dan mengeluarkan lidah beracunnya. Sepasang mata beracun itu memelototi Daniel. Disertai aura pembunuh dingin. Daniel mau tak mau tertegun ketika melihat wajah Lorenzo. Ia lalu menatap putranya. Mereka benar-benar sama persis. Wajah Daniel menjadi suram dalam seketika. Jika tidak tahu si pria menyeramkan ini adalah kakak sepupu Tracy, mungkin orang lain bisa salah paham. Bab 915. Carlos melihat ular kecil di tangan Lorenzo. Ia agak takut. Jadi ia berlari ke sisi Daniel dengan spontan. Daniel menatap Lorenzo dengan dingin, lalu hendak membawa Carlos pergi.
Berhenti, Lorenzo baru saja memerintah. Di luar sudah ada puluhan pistol menodong ke arah Daniel. Sedangkan Daniel buru-buru kemari. Ia tak membawa satu pengawal pun, apalagi membawa senjata. Tetapi ia sama sekali tidak takut. Coba saja jika berani menembak. Ucapnya dengan dingin. Kenapa tidak berani? Lorenzo menyunggingkan senyuman. Senyumannya sangat dingin. Jika kamu mati, grup Wallens akan hancur. Siapa yang berani melawanku? Satu ucapan itu menceritakan betapa kejamnya dunia. Telapak tangan Tracy berkeringat dingin. Tadi ia terus mendesak Daniel untuk pergi, karena kepikiran masalah ini. Jika Lorenzo sungguh membunuh Daniel di sini, maka tinggal mencari sembarangan pengawal untuk menanggung kejahatan. Sedangkan grup Wallens, karena kematian Daniel, grup itu bisa hancur dan binasa. Hingga nanti seluruh industri bisnis dikendalikan oleh grup Moore. Siapa yang mampu melawannya? Kamu sungguh mengira grup Wallens tidak punya penerus? Daniel tetap tenang. Kamu harus tahu, kota Bunakan adalah wilayahku. Orang-orangmu di sini tidak lebih dari 50 orang. Aku 10 menit tidak keluar saja. Orang-orangku akan menerobos masuk. Siapa yang akan mati nanti? Tidak akan ada yang tahu. Kamu sudah mau mati. Tidak perlu mencemaskan banyak hal. Ujung bibir Lorenzo mulai menyungsingkan senyuman dingin yang jahat. Kasihan Tuan Besar Wallens. Umur 98 tahun malah terbaring sekarat di rumah sakit. Tidak ada yang bisa mengantarkannya pergi. Hehehe, ini lebih baik daripada grup Moore yang mati dalam satu malam. Daniel berbalik menyindirnya. Ketika mendengar ucapan ini, wajah Lorenzo tiba-tiba berubah. Aura pembunuh dingin muncul di bola matanya yang coklat keemasan. Dalam sekejap, dia yang tadinya seperti malaikat, berubah menjadi iblis. Tracy melihat tatapan Lorenzo sudah berubah. Ia lekas menodong pistol ke arah Daniel. Daniel, kamu cari mati. Mami jangan. Carlos melebarkan tangan dan melindungi Daniel dari depan. Matanya merah sambil menggelengkan kepala. Jangan bunuh papi. Carlos. Dalam seketika, hati Tracy melunak ketika melihat Carlos seperti itu. Paman, aku mohon kamu jangan marah. Carlos tahu masalah ini diputuskan oleh Lorenzo dan juga tahu pasti ada kesalahpahaman. Ia ikhlas menjelaskan kepada Lorenzo. Papi hanya mencemaskanku. Makanya kemari mencariku. Ia bukan sengaja menyerangmu. Lorenzo menatap Carlos. Adegan ini familiar sekali. Dulu, keluarga Moore juga pernah saling membunuh. Ia yang masih belia dulu juga kesulitan seperti ini. Papi, bukankah kita sudah sepakat? Charles dan Carla ikut pulang denganmu. Aku tinggal di sini menemani Mami. Carlos bertanya dengan buru-buru. Papi tiba-tiba menerobos masuk. Apa ada kesalahpahaman? Atau terjadi sesuatu dengan Charles dan Carla? Carla, dia, Daniel baru saja ingin bicara. Tiba-tiba ponselnya berdering. Thomas yang menelponnya. Ia menjawab telepon terlebih dahulu. Halo, kami sudah memeriksa keseluruhan restoran Laut Biru. Bahkan sampah semalam juga sudah diperiksa. Tidak ada petunjuk apapun. Thomas melapor dengan buru-buru. Tuan Daniel, bagian rumah sakit telah berhasil memeriksa. Carla benar keracunan. Sebuah racun ajaib tak berbau dan tak berwarna. Sangat langka sekali. Seolah racun yang diekstrasi keluar dari ular. Ketika mendengar ucapan ini, tatapan Daniel berubah dalam seketika. Matanya berpindah memelototi ular hijau kecil yang berada di pergelangan tangan Lorenzo. Tangan yang memegang ponsel itu juga bergetar. Tuan Daniel, Anda berada di rumah Moore. Aku sudah dalam perjalanan. Sudah tiba di bukit. Anda baik-baik saja kan? Tuan Daniel. Tuan Daniel. Lorenzo Moore. Daniel menunjuk Lorenzo. Meraung dengan marah. Aku mengira. Sekejam apapun kamu. Kamu tidak akan tega pada anak kecil. Tak disangka. Kamu begitu tak berhati nurani dan gila. Berani-beraninya meracuni putriku. Bab 916. Apa kamu bilang? Lorenzo memincingkan mata dinginnya. Ular kecil hijau di pergelangan tangan juga merasakan denyut nadi tangan tuannya berdetak kencang. Aura pembunuh dalam matanya mulai beraksi. Papi bilang apa? Carla. Dia. Carlos membelalakkan mata. Memandang Daniel dengan tatapan tak percaya. Carla keracunan. Tracy bertanya dengan buru-buru. Apa yang terjadi? Carla berada di ruang ICU saat ini.
Aura pembunuh Daniel menodong Lorenzo. Barusan rumah sakit bilang, itu adalah jenis racun yang diekstrasi dari ular. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Tidak mungkin. Otak Tracy meledak. Ia menoleh kepala memandang ular hijau kecil di tangan Lorenzo. Ia tahu Lorenzo ahli mengekstraksi racun, terutama racun ular. Tetapi, jadi, aku pelakunya. Lorenzo tersenyum dingin. Senyumannya penuh cemooh. Benar-benar menarik. Tidak mungkin. Naomi lekas menjelaskan. Tuan orang yang berterus terang. Sekalipun ingin membunuh orang juga tidak akan bertindak dari belakang. Apalagi meracuni anak-anak diam-diam. Selain itu, ia begitu menyukai 3 anak itu. Bagaimana mungkin? Tutup mulutmu. Lorenzo menyela ucapan Naomi. Menaikkan alis memelototi Daniel. Daniel, karena kamu bilang aku yang meracuni anakmu, maka sekarang juga aku akan bereksperimen memperlihatkannya padamu. Kakak, jangan. Ucapan Tracy belum selesai. Lorenzo sudah melepaskan ular hijau kecil di pergelangannya. Swish, ular hijau kecil itu terbang menuju ke arah Carlos. Carlos terkejut membelalakan mata. Mata jernih itu penuh dengan ketakutan. Carlos. Tracy maju hendak melindungi Carlos. Tetapi pada saat kritis ini, Daniel mendorongnya, lalu mengulurkan tangan menangkap ular hijau kecil itu. Suara itu menandakan ular kecil hijau telah menggigit sela-sela antara jempol dan jari telunjuk Daniel. Kemudian, ular itu dicekik mati oleh Daniel. Ini saja kemampuanmu. Daniel melempar mayat ular itu, lalu maju hendak menyerang Lorenzo. Tetapi tiba-tiba ia merasakan kepalanya pusing. Pandangannya mulai kabur. Daniel, jangan bergerak sembarangan. Tracy berteriak dengan panik. Semakin kamu bergerak, racunnya semakin cepat menyebar. Papi, Carlos memapah Daniel dengan buru-buru, lalu meraung marah kepada Lorenzo. Dasar orang jahat, kenapa harus menyakiti papiku? Kenapa? Sambil meraung sambil meneteskan air mata. Mata jernih itu penuh dengan derasan air mata. Lorenzo menatap Carlos. Tatapannya agak panik. Namun dengan cepat ia kembali menjadi dingin. Karena ia menfitnahku. Setelah itu, ia bertanya kepada Daniel dengan nada mengejek. Sudah lihat. Ini baru racunku. Kamu. Daniel belum sempat bicara. Ia pun tumbang dan pingsan ke lantai. Tracy lekas maju menahan Daniel dan buru-buru memohon kepada Lorenzo. Kakak, berikan obat penawar kepadanya. Aku mohon. Kamu sudah gila. Lorenzo mengernyitkan kening memelototinya. Kamu sudah lupa bagaimana perlakuannya kepadamu dulu. Kakak, Tracy masih ingin bicara. Namun Lorenzo sudah berbalik badan pergi. Ia berbicara tanpa menoleh kepala. Cepat usir dia keluar. Bawakan obatku kemari. Tracy memerintah Naomi dengan suara rendah. Cepat pergi. Nona, apa tidak salah? Itu adalah obat penopang hidupmu. Aku suruh kamu pergi ambil. Tracy berteriak marah. Tetapi ia tidak berani berteriak terlalu kencang. Naomi terpaksa ke kamar Tracy mengambil botol obat dan buru-buru turun ke bawah memberikannya kepada Tracy. Tracy memberi Daniel minum obat itu. Di saat bersamaan terdengar suara mobil dari luar. Tracy lekas memapah Daniel keluar. Carlos juga membantu dari samping. Anak tetap di sini. Terdengar sebuah suara lagi dari dalam rumah. Tracy dan Carlos saling menatap. Lalu buru-buru menyerahkan Daniel kepada Thomas. Thomas melihat Daniel terluka. Semua orang ikas mengeluarkan pistol. Lah tidak akan mati. Tapi jika kalian menembak di sini, maka tidak ada satupun dari kalian yang bisa kabur. Tracy mendesak dengan buru-buru. Cepat pergi. Antar dia ke rumah sakit. Bab 917. Thomas membawa Daniel buru-buru ke rumah sakit. Ia sudah menelpon Lily di jalan. Di saat bersamaan juga telah memberi Daniel pertolongan pertama. Ryan dan Lily menunggu dengan cemas di lantai bawah. Ketika melihat Daniel, mereka buru-buru mendekat. Tuan Daniel, Tuan keracunan. Thomas mendesak dengan buru-buru. Cepat obati. Kenapa bisa seperti ini? Ryan sangat cemas. Tuan Daniel pergi menjemput Carlos dan bertemu dengan Tuan L itu. Lalu kedua orang itu berselisih. Thomas sangat marah. Kenapa kalian tidak mengikutinya? Kenapa membiarkannya pergi sendirian? Banyak hal darurat yang terjadi. Rumah sakit juga butuh orang. Ryan mendesah. Sekarang bukan waktunya membicarakan hal ini.
Semoga Tuan Daniel baik-baik saja. Lily lekas memeriksa Daniel. Sanjaya tahu Daniel terluka. Ia lebih seperti semut yang dimasak di atas wajan. Sekarang keluarga Wollens dikelilingi musuh dari dalam dan luar. Jika terjadi sesuatu dengan Daniel di saat seperti ini, maka tamatlah sudah. Sore tadi baru saja memulai konferensi pers. Selanjutnya akan banyak kerjaan yang harus diatas oleh Daniel. Selain itu juga harus sering muncul di hadapan media. Jika ia tidak bisa menunjukkan diri, maka akan dengan cepat menimbulkan kecurigaan dari dunia luar. Jadi, apapun alasannya, Daniel tidak boleh tumbang. Sanjaya memanggil beberapa dokter spesialis berpengalaman dari rumah sakit kasih untuk kemari membantu. Kemudian ia meminta Rian memblokir informasi orang luar. Mereka tidak boleh tahu masalah Daniel terluka. Di saat bersamaan, Sanjaya juga berulang kali mengingatkan mereka, harus tenang, tidak boleh bertindak gegabah. Sekarang keluarga Wollens sedang dalam keadaan kritis. Setiap orang sangat penting harus dipertahankan dengan baik. Bagian rumah sakit begitu kacau di saat bersamaan. Villa sisi utara juga tidak damai. Carlos membanting beberapa peralatan minum teh giok di atas meja. Itu adalah peralatan teh yang paling disukai Lorenzo. Harganya sangat bernilai. Biasanya para pelayan wanita sangat berhati-hati saat membersihkannya. Mereka takut akan meninggalkan sedikit jejak. Tetapi sekarang, Carlos malah memecahkannya menjadi berkeping-keping. Naomi Paula dan pengawal lain ketakutan hingga wajah memucat. Mereka tidak berani bersuara. Lorenzo sedang merapikan tanaman di taman belakang. Hanya dipisahkan oleh pembatas kayu ruangan. Dapat melihat punggung belakangnya yang elegan. Ia tahu peralatan teh favoritnya telah pecah, tetapi ia tak banyak beraksi. Pria jahat, lepaskan aku. Aku ingin ke rumah sakit. Aku ingin tahu keadaan Papi dan Carla. Mata Carlos penuh dengan air mata, tetapi nadanya tetap stabil dan tenang. Aku bukanlah anakmu. Untuk apa kamu menahanku di sini? Carlos, tidak boleh seperti ini. Tracy lekas menegur. Mami tidak mencemaskan Carla. Carlos menatap Tracy dan berkata dengan suara serak. Ia masuk ruang ICU. Ketika mendengar ucapan ini, Tracy kebingungan. Matanya merah. Bagaimana mungkin ia tidak cemas? Tetapi ia sangat tahu. Sekalipun sekarang ia ke rumah sakit juga tidak bisa melihat Carla. Terjadi sesuatu dengan Daniel. Keluarga Wollens pasti akan mengunci rumah sakit agar informasi tidak bocor keluar. Mereka pasti tidak mengizinkan ia yang sebagai musuh masuk ke dalam. Sebelumnya, karena Daniel bertindak gegabah, makanya berakhir seperti ini. Sekarang ia cemas. Ia tetap harus mengendalikan dirinya. Mami, sekarang kamu pergi. Apa yang bisa kamu lakukan? Terdengar sebuah suara dingin. Sekarang keluarga Wollens dalam keadaan kacau. Jika kamu ke sana, selain menambah masalah, tidak ada yang bisa kamu lakukan. Mereka masih harus berbagi konsentrasi untuk menjagamu. Lorenzo berkata dengan tenang. Jika kamu patuh, aku mungkin akan mempertimbangkan memberimu obat penawarnya. Ketika mendengar ucapan ini, Carlos lekas menjadi tenang. Obat penawar. Carlos, cepat berterima kasih pada Paman. Tracy juga terkejut dan senang. Terima kasih Paman. Carlos berterima kasih dan lekas mengulurkan tangan keluar. Berikan aku obat penawarnya. Aku sudah bilang. Aku akan memberikannya jika kamu jadi anak patuh. Lorenzo meletakkan tanaman dan menerima handuk basah yang disodorkan pengawalnya. Sambil mengelap tangan. Sambil jalan masuk ke dalam ruangan. Ikut aku ke ruang kerja. Bab 918. Carlos menatap Tracy. Tracy menganggukkan kepala. Carlos baru pergi mengikuti Lorenzo ke ruang kerja. Ruangan itu bernuansa putih. Tampak bersih dan rapi. Juga memberi suasana khusus. Agar dapat menenangkan diri, Lorenzo duduk di depan meja. Ia mengeluarkan sebuah tablet untuk Carlos. Aku telah meneliti perangkat lunak ini begitu lama dan selalu macet di suatu bagian. Coba kamu lihat. Jika dapat membantuku menyelesaikannya, aku akan memberimu obat penawar. Carlos ikhlas menerima tablet, membuka dan melihatnya. Ia berkata sambil menaikkan alisnya. Mudah sekali. Ia ingin mengutak-atik, tetapi tiba-tiba tangannya berhenti. Salah, sistem teknologi perangkat lunak ini mirip dengan yang dikembangkan Skywell.
Jika aku membantumu menyelesaikannya, bukankah ini akan menjadi ancaman bagi Skywell? Kamu tahu sistem teknologi ini baru dikembangkan oleh Skywell. Lorenzo sangat terkejut. Tentu saja. Aku tahu banyak tentang perangkat lunak teknologi Skywell. Aku sering membantu papi mengurus masalah kantor. Carlos berbicara dengan spontan. Tetapi ia dengan cepat menyadari dirinya keceplosan. Kamu menahanku di sini. Apa karena ingin memanfaatkanku untuk melawan Skywell? Bonus tak terduga. Lorenzo menyunggingkan senyuman. Padahal awalnya aku hanya mengira kamu ini anak cilik yang cerdas. Tapi sekarang aku baru tahu. Kamu adalah sebuah harta tersembunyi. Aku tidak akan mengkhianati papiku. Carlos mengernyitkan kening. Raut wajahnya sangat tegas. Jadi, kamu tidak ingin menolongnya. Lorenzo memandangnya sambil menaikkan alis. Tiba-tiba Carlos dalam kesulitan. Ia menundukkan kepala. Sangat kebingungan. Tidak buru-buru. Kamu boleh pelan-pelan. Lorenzo melihat jam tangan. Sekarang aku harus keluar. Kamu baik-baik di rumah. Setelah bicara, ia berdiri pergi. Para pengawal sudah siap di luar. Tracy juga ikut pergi. Hari ini adalah acara pembukaan proyek Ocean Wild Kota Bunaken. Langkah pertama grup More masuk ke dalam pasar domestik. Ratusan media di dunia menantikannya. Carlos. Tracy melihat wajah Carlos yang serius. Ia berjongkok memegang pundaknya dan berkata dengan nada rendah. Jangan cemas. Mami sudah mengutus orang mencari informasi di rumah sakit. Untuk sementara, Carla tidak dalam bahaya. Setelahnya, Tracy melihat ke depan. Lorenzo sudah turun ke lantai bawah. Ia berbisik di telinga Carlos. Setelah hari gelap, Mami akan mencari peluang ke rumah sakit menjenguk Carla. Mami tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padanya. Iya. Carlos segera memeluk Tracy dan berkata dengan suara serak. Mami, aku kira kamu sudah tidak peduli pada Carla. Anak bodoh. Kalian semua anak Mami. Bagaimana mungkin Mami tidak peduli pada kalian? Tracy menahan diri agar tidak sedih. Ia tahu Carla sedang sakit serius. Hatinya sangat cemas. Jadi ia telah mengirim orang untuk berhubungan dengan orang rumah sakit secara diam-diam. Sekarang Mami mau keluar dulu. Mungkin malaman baru pulang. Jika kamu lapar, minta pelayan buatkan makanan untukmu. Jika lelah tidur di kamar, jangan ke halaman belakang. Oke. Carlos mengangguk-anggukkan kepala. Ia tahu taman belakang milik pamannya. Tidak hanya ada banyak tanaman langka, juga memelihara beberapa binatang kecil yang aneh. Mami pergi. Tracy mencium kening Carlos dan buru-buru pergi. Mata Carlos mengantar Tracy pergi. Ia kembali ke kamar dengan lemas. Ia menyadari burung elang sedang beristirahat di atas pohon. Tiba-tiba, ia memikirkan sebuah rencana. Ia meniup peluit. Burung elang terbang mendekat dan hinggap di ujung jendela. Roxy, bantu aku. Kamu pulang ke rumah Wallens dan temukan Roxy kecil. Carlos berbicara sambil menjelaskan. Burung beo yang kecil itu, tahu kan? Lalu berikan ini padanya. Ia akan memberikan sesuatu padamu. Sambil bicara, Carlos mengeluarkan secarik kertas dan menggoreskan beberapa gambar di atas kertas, termasuk ponselnya, cas ponsel dan sebuah kotak perak kecil. Burung elang menatapnya dengan diam, menunjukkan ia tak paham. Carlos kehilangan kata-kata. Ia lanjut menggambar mengajarinya. Sayangnya burung elang sama sekali tidak memedulikannya. Matanya malah menghindar ke arah luar menikmati pemandangan. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.